Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh adalah waktu yang sangat mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Berikut ini ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahrudin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Ada juga terdapat sebuah hadis yang menyebut bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kemudian amalan yang kedua, sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya sholat tahajud dan sholat tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
dalam kitab Sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qatani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Kemudian amalan yang keempat yaitu zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan berzikir. Adapun bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallah wa bihamdi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut. Subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Yang artinya, Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada ilah selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Kemudian amalan yang kelima yaitu berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah SWT turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4 yang artinya, wahai orang yang berselimut atau Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai 6 amalan sebelum subuh. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.